Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal karamat, amma ba'd. Sahabat Siddiq Anur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, berjumpa kembali dengan channel yang mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua, terutamanya bagi sahabat-sahabat sekalian. Tak bosan-bosannya kami bangun channel ini dengan mensubscribe, like, komen, share jika informasinya bermanfaat. Sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, ketenangan dan kebahagiaan merupakan tujuan dari semua manusia. Karena kita hidup di dunia, tentunya kita berharap kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan dan juga ketenangan. Islam merupakan agama yang menjadi solusi bagi manusia untuk mendapatkan satu kebahagiaan dan kedamaian di hidupnya. Berikut 5 rumus hidup tenang dan bahagia dalam Islam. Yang pertama, memahami hakikat kehidupan. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ketenangan dan kebahagiaan hidup pertama-tama diperoleh dengan memahami hakikat kehidupan. Sebelum menginginkan ketenangan dan kebahagiaan, tentunya kita harus memahami hakikat dari kehidupan yang kita jalani, sehingga hendaknya kita merefleksikan kembali mengenai arti kehidupan itu sendiri, tentang apa itu dunia, siapa kita, dan untuk apa kita diciptakan. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dengan memahami hakikat kehidupan, tentunya kita dapat memberikan satu tindakan yang membuat kita tenang dan kita bahagia. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwasanya dunia bukanlah tempat untuk bersenang-senang. Maka jangan pernah berharap bahwa hidup di dunia akan selalu mulus, selalu senang. Tapi sebaliknya, hidup di dunia pasti punya problem, pasti punya masalah. Sehingga kita harus senantiasa memupuk ketakwaan dan keimanan kita. Karena dengan keimanan yang kuat, tentunya seberat apapun ujian hidup kita tidak akan membuat kita patah, membuat kita lemah, dan membuat kita cepat berputus asa. Sahabat, dengan memahami ini, maka tentunya hidup kita akan tenang dan hidup kita akan bahagia. Yang kedua, ikhlas dan berlapang dada menerima segala apa yang terjadi. Sahabat Siddiq Anur Channel, kita paham bahwa dunia itu sejatinya merupakan ladang masalah, sehingga mustahil kita hidup di dunia ini tanpa diuji dengan berbagai permasalahan hidup. Masalah itu pasti akan selalu datang silih berganti. Sehingga untuk merasa bahagia, pelan-pelan kita harus berdamai dengan rasa sakit. Pelan-pelan kita harus berdamai dengan satu masalah. Sehingga jika hanya berfokus pada permasalahan, diri ini hanya akan lelah, diri ini akan letih dan sulit merasa bahagia. Kenapa? Karena kita selalu memikirkan masalah. Sehingga ikhlaskan masalah itu, berlapang dada menerima segala masalah itu, dan hadapi dengan keyakinan kita. Hidup harus terus berjalan. Pada akhirnya mencoba ikhlas dan berlapang dada, menerima apa yang terjadi dan fokus dengan apa yang bisa kita lakukan, akan membuat hati menjadi lebih tentram dan bahagia. Tentunya akan mendapatkan ketenangan dalam menjalani hidup kita. 3. Syukuri hal-hal yang sederhana yang kita miliki. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, selain berdamai dengan rasa sakit karena ada masalah, bersyukur juga tentunya menjadi suatu kunci kebahagiaan yang tidak boleh terlewatkan. Allah akan menambah satu nikmat dari hamba bagi siapa yang mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat banyak penelitian menjelaskan keterkaitan erat antara syukur dan kebahagiaan. Salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Roberts dari Universitas California. Dalam penelitian tersebut, ternyata ditemukan adanya korelasi positif antara bersyukur dan bahagia, di mana manusia akan cenderung lebih bahagia ketika didorong untuk mengingat hal-hal yang mereka syukuri dalam hidup mereka.
Sehingga sahabat-sahabat yang mudah-mudahan diberkahi Allah, semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak kesempatan kita untuk berbahagia. Sesederhana itu bersyukur, sesederhana itu pula bahagia. 4. Libatkan Allah dalam setiap hal. Agar merasa tenang dan bahagia dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat harus senantiasa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi rasa aman. Dalam satu ayat dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kunci ketenangan ialah dengan senantiasa mengingatnya, dengan senantiasa berzikir kepadanya. Oleh karena itu, hendaknya kita membiasakan diri kita untuk melibatkan Allah dalam setiap hal, baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Sehingga dengan kita terus melibatkan Allah dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, dalam segala hal kita, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi rasa aman, memberi rasa tenang kepada hambanya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Sehingga sahabat, seberat apapun ujian yang kita hadapi, jangan pernah menyerah dan putus asa. Yakinlah bahwa Allah yang akan senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita solusi untuk menghadapi semuanya. Karena Allah pasti ada di samping orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. 5. Berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, situasi yang terjadi akhir-akhir ini, banyak orang menjadikan kehidupannya sebagai sebuah ajang perlombaan. Banyak orang membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, sehingga seringkali kita merasa sebagai orang dengan beban terberat di dunia ini. Kita merasa iri dengan mereka yang mungkin diberikan nikmat berupa harta berlimpah, diberikan nikmat berupa keluarga yang harmonis, diberikan nikmat berupa pencapaian luar biasa dan lain sebagainya. Sehingga hal itu sahabat lantas membuat kita merasa sedih dan terpuruk dengan kehidupan yang kita miliki. Padahal harus kita ingat sahabat, segala nikmat maupun cobaan pada dasarnya merupakan bentuk ujian dari Allah kepada kita sebagai hambanya. Setiap orang tengah berjuang dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada satupun orang yang tidak berjuang dengan ujiannya. Semua manusia pasti mengalami ada ujian dari Allah. Ada orang kaya yang diuji dengan masalah keluarganya, ataupun diuji dengan penyakit. Ada pula keluarga harmonis diuji dengan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Artinya, ketika kita melihat bahwa kita merupakan orang yang mempunyai beban terberat, ingatlah bahwa orang lain pun menganggap sama hal yang seperti itu kepada kita. Sehingga berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Semua punya masalah, semua punya jalan, semua punya solusi. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing yang tidak sama. Oleh karena itu, sumber kebahagiaan bagi setiap orang pun menjadi berbeda-beda. Agar merasa tenang dan bahagia, kita harus berfokus menciptakan kebahagiaan menurut versi diri kita sendiri. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari uraian ini dapat kita pahami bahwasanya mencapai ketenangan, mencapai kebahagiaan tidak sesulit dan serumit yang kita bayangkan. Kunci ketenangan dan kebahagiaan terletak pada diri kita sendiri. Ingat, kunci ketenangan dan kebahagiaan terletak pada diri kita sendiri. Rasa tenang dan bahagia hadir dalam jiwa yang senantiasa dekat dengan Sang Pencipta, yakni Allah. Berlapang dada, bersyukur atas segala apa yang terjadi. Itu yang membuat kita akan bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus kita berjuang raih kebahagiaan itu dengan sesuatu yang kita miliki. Ada punya maaf, akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.